Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadrat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita bisa menyaksikan presentasi hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Indah Febrianti, Ageng Trisni Haryanti, Angga Yono Saputra, Fitria Yunita, Priska Salsabila, Irfan Zidni, dan Muhammad Lutfi. Kami akan membawakan materi bahasa dan berbahasa. Dalam video presentasi hari ini diharapkan bisa memberikan teman-teman pengetahuan dan pemahaman lebih dalam terkait bahasa dan berbahasa. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai presentasinya dan saya akan menjelaskan slide pertama. Hakikat bahasa. Bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksudkan oleh pembicara bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang diungkapkan. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi menurut Cair di tahun 2006. Bahasa sebagai media komunikasi agar lebih mudah dipahami oleh pihak lain karena dapat mentransmisikan informasi dengan menggunakan simbol-simbol bahasa menurut Amri tahun 2015. Menurut Abdul Khair 1994, bahasa mempunyai 12 ciri utama. Pertama, merupakan sebuah sistem. Artinya, tiap bahasa memiliki susunan, struktur, pola, dan bentuk secara keseluruhan untuk membentuk makna tertentu. Yang kedua, berwujud lambang. Contohnya di Indonesia, lambang pohon beringin dimaknai sebagai persatuan Indonesia. Ketiga, bahasa adalah bunyi. Bunyi yang dimaksud yaitu yang dihasilkan dari alat ucap. Yang keempat, bahasa itu bersifat arbiter. Contohnya pada kata meja, mengapa dinamakan meja? Itu semua itu terbentuk sendiri dari masing-masing masyarakat penutur bahasa mereka. Kelima, bahasa itu bermakna. Artinya ucapan secara asal tanpa makna atau bunyi tanpa makna, walaupun keluar dari alat ucap, tidak dianggap sebagai bahasa. Contohnya bersin dan batuk sama-sama mengeluarkan bunyi dari alat ucap, namun tidak memiliki makna. Yang keenam, bahasa itu bersifat konvensional. Yang ketujuh, bahasa itu bersifat unik. Artinya setiap bahasa mempunyai ciri khas spesifik yang tidak ditemukan dalam bahasa lain. Yang kedelapan, bahasa bersifat universal. Yang kesembilan, bahasa bersifat produktif. Artinya bukan bahasa selalu menghasilkan kata-kata baru. Justru sifat produktif dalam bahasa bermakna susunan sebuah fonem dan konsonan dapat dihasilkan frasa maupun kata tanpa batas. Yang ke-10, bahasa itu bervariasi. Yang ke-11, bahasa itu dinamis. Yang ke-12, bahasa itu bersifat manusiawi. Selanjutnya ada asal-usul bahasa. Para ahli bahasa, filologi, dan antropologi sudah sejak lama mencoba menjawab pertanyaan tersebut sehingga melahirkan berbagai teori. Berikut ini akan diuraikan teori-teori tersebut mulai dari teori tradisional hingga modern yang dikutip dari linguistik suatu pengantar tulisan Chaidir Al-Wasilah tahun 1985. Pertama, teori tradisional. Sesungguhnya para penyelidik hingga saat ini masih belum mencapai kesepakatan tunggal tentang asal-usul bahasa. Diskusi tentang asal-usul bahasa sudah dimulai ratusan tahun lalu. Penelitian antropologi telah membuktikan bahwa kebanyakan kebudayaan primitif meyakini keterlibatan Tuhan atau dewa dalam permulaan sejarah berbahasa. Teori-teori ini dikenal dengan istilah divine origin atau teori berdasarkan kedewaan atau kepercayaan pada pertengahan abad ke-18. Kemke menyatakan bahwa di surga, Tuhan berbicara dalam bahasa Swedia. Nabi Adam berbahasa Denmark
Sedangkan naga berbahasa Perancis. Sebelumnya, orang Belanda, Goropius Becanus, juga telah mengemukakan teori bahwa bahasa di surga adalah bahasa Belanda. Kedua, pendekatan modern. Teori-teori yang lahir dengan pendekatan modern tidak lagi menghubungkan Tuhan atau dewa sebagai pencipta bahasa. Teori-teori tersebut lebih memfokuskan pada anugerah Tuhan kepada manusia sehingga dapat berbahasa. Para ahli antropologi menyoroti asal-usul bahasa dengan cara menghubungkannya dengan perkembangan manusia itu sendiri. Selain dari dua pemaparan teori di atas, ada beberapa teori lain, yaitu teori divine origin atau teori taufik. Teori ini mengaitkan asal-usul bahasa kepada Tuhan. Bahasa adalah ilham dari Tuhan, merupakan pemberian Tuhan yang terbesar dan terpenting kepada manusia untuk memulaikannya. Teori ini muncul sekitar abad ke-18. Selanjutnya, teori istilah. Teori istilah yaitu teori kesepakatan yang memandang bahwa bahasa di dunia lahir karena adanya persetujuan manusia yang memiliki bahasa yang bersangkutan. Ibnu Jini yang merupakan salah satu pendukung teori ini mengatakan bahwa bahasa bukan berasal dari wahyu yang diterima begitu saja dari Tuhan, melainkan dibuat dan disepakati oleh manusia. Selanjutnya, teori Po'opoh. Pada akhir abad ke-18, teori tentang asal-usul bahasa beralih dari wawasan keagamaan, mistik dan tahayul ke fase organis. Pendukung teori berpendapat bahwa manusia bermula dari pekikan, jeritan atau rintihan yang keluar dari manusia untuk menyatukan kegembiraan, keheranan, kemarahan, atau kesakitan. Selanjutnya, teori Bow Wow. Teori ini disebut juga amatopoetik. Menurut teori ini, permulaan tumbuhnya kata-kata merupakan tiruan suara-suara alami yang didengar oleh manusia pertama. Dari suara-suara, dia mengambil nama untuk sumber suara tersebut, seperti bunyi kicauan burung, suara binatang, suara guntur, hujan, angin, aliran sungai, dan lainnya. Selanjutnya, teori Yeheho. Teori ini mengemukakan bahwa manusia timbul pertama-tama dalam bentuk kolektif. Ungkapan itu keluar dari sekelompok orang saat mereka berkumpul. Teori ini menyimpulkan bahwa bahasa itu berasal atau terlahir dari kegiatan sosial. Selanjutnya, teori nativistik. Yang menciptakan teori adalah Max Muller. Pendukung teori ini mendasarkan bahwa bahasa itu lahir secara alamiah. Bahasa itu mempunyai hubungan yang erat dengan apa yang ada di pikiran seseorang. Menurut teori ini, bahwa manusia memiliki insting yang istimewa untuk mengeluarkan ekspresi ujaran bagi setiap kesan atau stimulus dari luar. Kesan yang diterima lewat indera. Selanjutnya, teori verbal Gusterus. Tokoh teori ini adalah Sir Rich Lahart Paget. Dia mengemukakan bahwa kata-kata itu adalah isyarat suara atau verbal Gusterus. Dia mengemukakan bahwa manusia purba terdahulu mengadakan saling pengertian dengan isyarat. Teori ini menyimpulkan bahwa isyarat mendahului ujaran. Selanjutnya ada fungsi-fungsi bahasa. Di antaranya yang pertama, fungsi instrumental. Fungsi instrumental yaitu fungsi yang melayani pengolahan lingkungan, menyebabkan peristiwa-peristiwa tertentu terjadi. Kedua, ada fungsi regulasi. Bertindak untuk mengawasi serta mengendalikan peristiwa-peristiwa. Terkadang, fungsi regulasi ini sukar dibedakan dari fungsi instrumental. Yang ketiga, ada fungsi representasional. Fungsi representasional adalah penggunaan bahasa untuk membuat pernyataan-pernyataan atau menyampaikan fakta-fakta dan pengetahuan, menjelaskan atau melaporkan dengan perkataan lain, menggambarkan to represent, realitas yang sebenarnya, seperti yang dilihat seseorang. Yang keempat, ada fungsi intrasional. Fungsi intrasional bertugas untuk menjamin dan memantapkan ketahanan serta melangsungkan komunikasi sosial. Yang kelima, ada fungsi personal. Fungsi personal memberikan kesempatan kepada seorang pembicara untuk mengekspresikan perasaan, emosi, pribadi, serta reaksi-reaksinya yang mendalam. Yang keenam, ada fungsi heuristik. Fungsi heuristik melibatkan penggunaan bahasa untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan mempelajari seluk-beluk lingkungan. Yang terakhir, ketujuh, ada fungsi imajinatif. Fungsi imajinatif melayani penciptaan sistem-sistem atau gagasan-gagasan yang imajinatif. Berikutnya, struktur bahasa.
Bahasa tersusun atas beberapa struktur, yaitu wacana, paragraf, kalimat, kata, dan fonem. Wacana adalah satuan bahasa yang lengkap, sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Paragraf atau alinea adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Kata merupakan satuan bahasa yang mempunyai arti atau satu pengertian. Dalam bahasa Indonesia, kata adalah satuan bahasa terkecil yang mengisi salah satu fungsi sintaksis dalam suatu kalimat. Fonem, satuan bahasa berupa bunyi atau aspek bunyi bahasa yang membedakan bentuk dan makna kata. Gambar dari bagian proses berbahasa. Enkode pesan dalam otak penutur, yaitu semantik, selanjutnya gramatika, lalu fonologi, selanjutnya alat ucap tutur, transmisi arus ujaran, telinga pendengar, fonologi, gramatika, dan semantik. Bahasa merupakan alat komunikasi paling penting untuk menyampaikan suatu gagasan atau informasi. Agar bahasa ini tersampaikan dengan benar, adanya proses berbahasa menjadikan suatu penyampaian menjadi jelas dan pendengar menjadi paham atas informasi yang telah didapat. Fungsi dalam bahasa menjadikan alat interaksi sosial, dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, dan juga perasaan. Maka dari itu, adanya proses berbahasa untuk mengutarakan itu semua. Proses berbahasa berkaitan dengan psikologi si penutur. Penutur membawakan bahasa, bagaimana bahasa yang digunakan menjadi suatu informasi yang diterima oleh petutur, bahasa yang berisikan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Hal mendasar seperti itu saling berkaitan untuk mencapai komunikasi yang efektif. Maka dari itu, proses mental yang terjadi waktu kita berbicara atau proses mental yang menjadi dasar pada waktu kita mendengar, mengerti dan mengingat dapat diterangkan dengan suatu sistem kognitif yang ada pada manusia. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami tentang materi bahasa dan berbahasa. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.